memberikan dan menebarkan kebaikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, sedikit ini mungkin karena apa yang dikatakan Pak Haji tadi. Ini terakhir Pak Haji saya menyampaikan. Jadi malam ini terakhir. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita semua. Di lain waktu, di lain kesempatan kita bisa bertemu, berjumpa kembali dan berkumpul. Mudah-mudahan kita kumpulnya di sini dan terus bersama-sama berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena malam ini karena terakhir, jadi saya taruhlah 1 jam cukup ya Bu. 1 jam atau 1,5 jam lah. Kata ibu-ibu sampai sahur aja Bu sekalian. Ibu-ibu sekalian, di dalam Al-Quran itu banyak Allah perintahkan, ada ayat-ayat tentang perintah, ada ayat-ayat tentang larangan kepada kita semua. Tetapi ada 4 ayat dalam Al-Quran. Dan boleh dikatakan 4 ayat ini boleh dikatakan sebagai janji Allah kepada orang-orang yang beriman, kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan dari 4 janji Allah ini kepada kita semua. Mungkin keempat ayat ini sudah populer dan kita sudah mengetahui, bahkan sudah menghafalnya ibu-ibu sekalian. Pertama, dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini janji Allah yang pertama kepada kita, bahwa di saat inilah kita mengimplementasikan rasa syukur itu. Jadi di bulan suci Ramadan ini kita betul-betul menghidupkan jiwa kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di lain beribadah kepada Allah, selain itu beribadah kepada Allah. Di situ juga kita melihat kehidupan kita di sekitarnya. Dengan melihat kehidupan di sekitarnya, timbul rasa syukur dalam hati. Dan orang-orang yang selalu menghidupkan rasa syukur di dalam kalbunya, di dalam hatinya, tidak pernah mengeluarkan kata-kata keluh kesah atau merasa berkekurangan, selalu merasa berkecukupan gitu sekali. Jadi walaupun makan cuma dengan air, tidur beralaskan koran, makan cuma dengan garam, jadi itu semua kita mengimplementasikan dengan rasa syukur dan alhamdulillah. Apapun situasi dan apapun kondisi dan keadaan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun belum beli baju lebaran atau di rumah belum ada kue sama sekali, meja masih kosong semuanya, alhamdulillah. Yang penting kita masih diberikan sehat, kuat fisik, jiwa dan raganya. Daripada coba kita lihat banyak orang-orang sekeyakinan kita di luar sana yang kehidupannya serba berkekurangan. Tidurnya belum tentu di mana, makannya belum tentu apa yang dimakan. Jadi di bulan ini kita menghidupkan kembali rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ketika kita bersyukur kepada Allah, insya Allah Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Itu yang pertama Bu. Sedangkan yang kedua, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152 Allah katakan, Adhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfur. Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Ini Bu. Jadi kalau kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan ingat kepada kita dalam situasi dan kondisi apapun.
kemanapun kaki ini melangkah, dimanapun kita berada, koneksi kita, jaringan kita, tali kesinambungan antara seorang hamba dengan Tuhannya tidak boleh putus. Selalu harus, koneksinya harus terus berjalan, tidak boleh putus. Dan ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan ingat kepada kita. Dan mustahil kalau Allah sudah ingat kepada kita, tidak mungkin apa yang kita minta Allah tidak dengar. Tidak mungkin apa yang kita minta Allah tidak kabulkan. Pasti Allah kabulkan. Dan diperkuat lagi dengan janji Allah yang ketiga, Quran surat Al-Ghafir ayat 60. Allah katakan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Di bulan Ramadan ini, Bu, segala macam amal ibadah dan kebaikan dilipat gandakan. Dan doa, rintihan, segala keluh kesah dan yang kita luapkan, insya Allah didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah bosannya, jangan pernah berhenti, dan jangan ragu-ragu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah ragu-ragu. Semakin banyak kita meminta tolong kepada Allah, semakin banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin banyak itu pula Allah lebih senang. Jadi jangan pernah berhenti. Ya Allah, aku selalu berdoa kepadamu, berpuluh-puluhan tahun, sekian lamanya aku berdoa, tetapi doaku belum ada satupun terjawab. Sering kita mengeluarkan kata-kata keluh kesah seperti itu. Lalu kita bertanya, apa Allah itu budak? Apa Allah itu tuli? Atau Allah itu bisu? Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat, dan Maha mengetahui segala sesuatu yang ada di muka bumi. Jadi sering kita bertanya seperti itu, Bu. Ustaz, saya sudah berdoa puluh-puluhan tahun, tetapi kenapa doa saya belum dikabulkan? Bu, kata kuncinya, tidak ada doa yang tertolak. Tidak ada doa yang tertolak. Yang ada adalah Allah menunda doa itu. Jadi ibarat kata seperti minuman satu gelas ini, Bu. Coba lihat sini, Bu. Minuman satu gelas ini, analoginya, kalau kita isi air dan sudah penuh, tetapi selalu kita isi terus, maka dia akan tumpah. Maka daya tampung kita, kekuatan kita itu seperti segelas air. Jadi kalau Allah tampung doa itu, Allah takut doa itu akan tumpah dan luber kemana-mana. Maka Allah simpan doa itu, suatu saat nanti dalam keadaan situasi dan himpitan problematika kehidupan yang terjadi dalam diri kita, baru Allah bukakan segala kemudahan, Allah bukakan kelapangan. Mungkin dengan kelapangan dan kemudahan itu perantaranya adalah doa-doa kita yang tertunda. Maka dari itu, jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta apa saja. Minta rezeki, minta jodoh, minta kaya. Boleh, Bu, ya? Boleh nggak minta kaya? Boleh. Kayak Pak Haji, ya. Jadi orang mukmin, orang Islam tuh harus kaya. Orang Islam tuh harus kaya. Dan kekayaan orang-orang Islam tuh jangan dianggap remeh. Jangan dianggap wah, orang Islam tuh rata-rata miskin semua. Juga para sahabat dulu tuh kaya-kaya, terutama Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Dan dengan kekayaan itu mereka gunakan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan contohnya seperti Pak Haji, kita doakan Sahibul Bait, Sahibul Haji, Pak Haji Rama, mudah-mudahan Allah berikan rezekinya, rezeki yang halal dan thayyiban mubarakan, sehingga dengan Allah titipkan amanah rezeki itu
selalu membantu, meringankan dan menolong orang lain. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, lalu yang terakhir di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 33, Allah katakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah mengazab mereka selama mereka memohon ampun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini janji Allah, Bu. Selama kita beristighfar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah tunda itu azab, hukuman, malah musibah, penyakit, wabah dan lain sebagainya. Artinya apa? Hati kita harus selalu nyambung kepada Allah. Dengan cara apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama banyak-banyak beristighfar. Jadi Nabi dulu tuh satu hari berapa kali istighfar, Bu? Nabi? Ada yang menyatakan 100 kali, ada yang mengatakan 1000 kali. Maka dari itu, kalau Nabi satu hari 100 kali, kita harus lebih banyak dari itu. Contoh satu hari semalam, sekali semalam itu sehari semalam kita sholat 5 kali sehari semalam. Jadi satu kali waktu 100.000, jadi 5 kali sehari semalam berarti 500.000. Coba Ibu, kita praktekkan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak beristighfar, insya Allah dalam satu pekan aja Ibu akan merasakan ada perubahan dalam kehidupan kita. Ada perubahan. Jadi istighfar itu, Bu, jangankan kita di luar sholat atau di luar ibadah, bahkan di dalam ibadah sekalipun kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya mau tanya Ibu, ada nggak Ibu sholat tadi Isya sampai tarawih? Ada nggak di antara kita yang khusyuknya 100%? Ada? Kalau ada angkat tangan, Bu. Saya kasih gocap, Bu. Tapi benar-benar khusyuk, Bu. Khusyuknya 100%. Ada? Nggak ada. Kalau sahabat dulu, Bu, para sahabat Nabi kalau sholat itu, Bu, Nabi kalau sholat itu hilang semua duniawi, ditampakkan surga kalau Nabi. Terus Abu Bakar As-Siddiq satu ketika pulang dari perang, di dalam tubuhnya ini ada luka, tetapi ketika sholat takbir Allahu Akbar, hilang itu rasa sakitnya, Bu. Hilang itu. Kemudian ada satu cerita menarik, Bu. Ali bin Abi Thalib itu pernah dites Nabi, wahai Ali, engkau sholat 2 rakaat tapi syaratnya khusyuk. Kalau kau sholat betul-betul khusyuk, tak kasih hadiah. Sholatlah Ali. Sholatlah Ali 2 rakaat. Setelah selesai sholat, selesai salam, Rasulullah mengatakan, enaknya sama Ali, wahai Ali, tak kasihin jubah, mau pilih warna yang mana? Ali spontanitas langsung jawab, saya mau warna hijau ya Rasulullah. Kata Nabi, wahai Ali, engkau tidak khusyuk dalam sholat. Kok bisa? Iya, karena ketika kamu selesai salam langsung jawab bahwa langsung memilih jubah warna hijau, berarti sholatmu karena ingin mendapatkan hadiah. Jadi sekelas Ali aja, Ibu, kalau ini ceritanya sebenarnya menarik, Bu. Jadi kalau sekelas Ali pengen khusyuk, bahkan lebih khusyuk lagi juga nggak apa-apa. Tetapi dengan cerita ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa sebagai manusia yang lemah, yang tak berdaya, di dalam sholat aja pun kita selalu digoda, selalu tidak khusyuk, Bu. Maka dengan ketidakkhusyukan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika selesai salam, apa kalimat pertama yang kita ucapkan? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalimat pertama kali ketika kita selesai salam, dan selalu membasahi lisan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Menandakan apa? Ya Allah, kami ini hamba-Mu yang lemah, yang tak berdaya.
tanpa kekuatan, tanpa pertolongan-Mu kami lemah, kami tak berdaya ya Allah. Terimalah segala amal ibadah kami, terimalah semua amal ibadah dan penghambaan, bentuk penghambaan kami kepada-Mu ya Allah. Itulah Bu. Jadi kalau kita mau bicara buka-bukaan secara jujur, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang sholatnya betul-betul khusyuk. Apalagi ibu-ibu lagi takbir ketika rakaat kedua atau ketiga, waduh, kompor belum dimatiin, waduh, pintu rumah belum dikunci, waduh, nanti anak saya baju lebarannya pakai apa ya, nanti lebarannya makan apa, opor ayam belum dibikin dan lain sebagainya. Bermacam-macam, segala macam keduniawian yang selalu menggoda kita untuk menghilangkan kekhusyuan kita dalam beribadah. Maka dari itu Bu, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak Ibu jemaah sekalian, sering kita bertanya, Ustaz, saya mau sholat aja nggak mau istighfar, atau Ustaz, saya mau baca Quran aja nggak mau istighfar dan lain sebagainya. Boleh Bu, selain kita melaksanakan sholat kepada Allah, karena sholat itu hukumnya wajib, setidaknya ibu-ibu sekalian harus punya satu amalan rahasia. Entah itu sedekah subuh, entah itu baca Quran, entah itu istighfar dan lain sebagainya. Harus punya amalan rahasia. Dan amalan ini artinya ibu sendiri kita, diri kita sendiri dengan Allah yang tahu. Tanpa mengharapkan pujian, sanjungan, dan hormat orang lain. Jadi harus kita punya amalan rahasia. Tetapi segala macam amal ibadah kita, sholat kita, dan amal-amal ibadah lainnya harus berkesinambungan Bu. Harus bekerja sama dan harus bersatu padu. Sekarang saya tanya terakhir kali Bu, ibu-ibu udah makan semua Bu? Udah? Ada yang belum, ada yang udah ya Bu. Saya juga belum. Jadi nggak lama-lama ya. Jadi kalau kita makan itu Bu, kita makan nasi satu piring, satu porsi. Di situ makanan pokoknya apa Bu? Makanan pokoknya apa? Nasi. Bener? Serius Bu? Yakin? Oke. Jadi makanan pokoknya adalah nasi. Sedangkan yang lainnya, baik itu sayur, ikan, sambal, jengkol, peteh, dan lain sebagainya, itu adalah makanan tambahan. Begitupun dengan ibadah Bu. Sholat itu adalah pokoknya. Yang lainnya itu adalah cuma sekedar tambahan, pemanis dan penikmat Bu. Istilahnya bumbu-bumbu memberikan nikmat. Jadi kalau kita makan Bu tanpa lauk, boleh kita makan. Nasi boleh masuk tetapi hilang nafsu makan. Nggak ada nafsu makan. Nggak ada rasa ghirah dan rasa semangat. Waduh, tadinya kita lapar selapornya, tetapi ketika nggak ada lauk, hilang lapar itu. Ya, karena nggak ada lauk. Begitupun dengan ibadah. Jadi kalau kita sholat saja tanpa mengerjakan amalan sunnah lainnya, amalan-amalan baca Quran, menolong orang, bersedekah dan lain sebagainya, dan zikir kepada Allah, itu hilang nikmatnya Bu. Jadi semuanya harus bekerja sama, harus bersatu padu, memberikan kenikmatan. Ketika di dalam jiwa kita, diri kita sudah ada rasa nikmat, disitulah nikmat yang paling tinggi Bu. Disitulah nikmat yang paling tinggi ketika kita dalam beribadah. Saya ini Bu, jujur, selama seumur hidup saya sampai sekarang ini, sampai umur 25 tahun ini Bu, itu saya betul-betul merasakan nikmatnya sholat itu baru 2 kali. Betul-betul merasakan nikmatnya sholat itu baru 2 kali. Bukan berarti sholat yang lain, ibadah yang lain itu khusyuk. Enggak khusyuk, bukan. Khusyuk tetapi tidak senikmat 2 kali saya melaksanakan sholat itu. Pertama ketika saya melaksanakan sholat itu di Masjid Goba Emas, Depok. Itu sholat maghrib. Waktu itu zaman COVID kalau nggak salah. Waktu itu zaman COVID. Dan ketika saya sholat di situ, Masjid Goba Emas itu, apa yang membuat saya nangis? Suara imamnya merdu banget Bu.
dahsyatnya lebih merdu daripada saya. Ya Bu ya. Jadi sholat, ya Allahu Akbar. Rakaat pertama sampai rakaat kedua itu Bu, mewek saya Bu. Betul-betul nikmat saya rasakan di situ. Beda dengan saya sholat di masjid-masjid Istiqlal dan lain sebagainya. Imam-imam di Istiqlal tuh hafiz, qori semuanya luar biasa Bu. Tetapi ketika di Gubak Emas itu, waduh, irahmanya, lantunannya, qiraatnya, waduh luar biasa, nikmat. Itu pertama kali. Sedangkan yang kedua kali, ketika bapak saya sakit. Ketika bapak saya sakit, saya berdoa bangun malam, sholat malam. Disitulah saya menangis sejadi-jadinya, ya Allah. Allah berikan cobaan berupa penyakit kepada bapak saya dan lain sebagainya. Dari situ saya betul-betul merasakan nikmatnya sholat. Saya berdoa sejadi-jadinya. Mudah-mudahan Allah kabulkan, dan alhamdulillah Allah angkat penyakit bapak saya. Dan walaupun belum sembuh total, tetapi kita semua sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesembuhan. Apabila ada dalam penyakit dalam diri kita, Allah jauhkan dan Allah angkat penyakitnya Bu. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi terakhir Bapak Ibu jemaah sekalian, maka dari itu Bu, di bulan suci Ramadan ini mumpung 4 hari lagi, jangan sia-siakan dan usahakan nikmatin Bu 4 hari lagi ini. Nikmatin. Dan untuk membangkitkan rasa kekhusyuan dalam diri kita, anggaplah di bulan suci Ramadan ini, bulan Ramadan tahun ini adalah bulan Ramadan terakhir bagi kita. Tidak ada jaminan bahwa kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan, Bu. Maka dari itu, kuatkan jiwa kita, bangkitkan semangat kita, dan artinya ini adalah babak final. Berarti kalau babak final kita harus betul-betul semangatnya harus kuat, spiritnya harus kuat, dan jiwa raganya harus kuat, sehingga kita bisa menang. Karena cobaan, ujian, dan hambatan yang kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini tidak main-main. Artinya kita melaksanakan puasa melawan hawa nafsu kita dan melawan musuh yang tidak kelihatan. Tidak main-main. Jadi ketika kita menang melawan hawa nafsu kita, mengendalikan dan menahan hawa nafsu kita, kita keluar di bulan suci Ramadan ini, kita mengimplementasikan. Selama 1 bulan kita dilatih, digembleng dan dikoclok di bulan Ramadan ini. Yang tadinya sholatnya rajin, di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan lebih rajin lagi. Yang tadinya bulan Ramadan sering baca Quran, menghadiri majelis taklim dan lain sebagainya, di luar Ramadan lebih semangat lagi ibadahnya. Ya Bu ya. Jadi yang di bulan Ramadan ini penampilannya muslimah banget, solehah banget, jilbabnya selalu tertutup, pakaiannya busana-busana syar'i, di luar Ramadan harus terjaga dan harus menutup aurat. Yang di bulan Ramadan ini selalu menjaga pandangan, apalagi tidak main TikTok dan lain sebagainya. Di sini ibu-ibu ada yang punya TikTok? Mudah-mudahan enggak Bu ya. Jadi di bulan Ramadan ini mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan pandangan, tangan, dan semuanya organ tubuh, terutama jangan main TikTok Bu. Jangan main apa segala macam, joget-joget terus, pakai bedak, pakai make upnya itu bedaknya 5 cm, lipstick dan lain sebagainya. Setelah itu main joget-jogetan di depan TikTok, itu nggak boleh Bu. Haram hukumnya Bu ya. Jadi kalau ada ibu-ibu yang umurnya udah usia lanjut tapi masih punya TikTok, masih joget-jogetan, nggak mau kalah sama muda, itu ibu-ibu kayak gini harus dikasih STNK. Nah, apa itu STNK Bu? Sudah tua nakal kembali. Ya, jadi jangan Bu. Jadi di luar bulan Ramadan lebih tertutup lagi, lebih terjaga lagi, dan segala macam ilmu yang diajarkan di majelis taklim Az-Zakir ini, mulai dari ilmu A sampai Z, mudah-mudahan semua ilmu yang disampaikan oleh para guru-guru di sini Bu luar biasa Bu. Tidak ada ilmu yang sia-sia. Insya Allah semuanya bermanfaat.
Apalagi yang menyampaikan tuh guru-guru kita semua S2, S3, profesor. Mungkin cuma saya doang kali Pak Haji yang baru S1. Yang lainnya tuh wow, S1, S2, S3 semuanya, bahkan profesor semua. Jadi segala macam ilmu yang kita terima dan kita pelajari di majelis taklim ini, mudah-mudahan selalu kita mengimplementasikan di luar bulan suci Ramadan ya Bu ya. Nah, jadi selalu terjaga pandangan, selalu terjaga lisannya, tidak pernah menggunjing, menggibah, gosipin orang, fitnah orang, nggak boleh Bu ya. Jadi